Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok pertama materi hukum adat akan menjelaskan tentang tanah wilayah dalam masyarakat hukum adat. Sebelum kita membahas pembahasan lebih signifikan ini, saya sebagai moderator akan memberikan sedikit pemaparan tentang tanah wilayah. Tanah wilayah di sini diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak pengasuhan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan hak wilayah. Sedangkan masyarakat hukum adat di sini adalah di mana dalam suatu daerah ataupun suatu masyarakat dikenal dengan hukum kebiasaannya, dikenal dengan peraturan yang berbeda dengan pemerintah. Untuk lebih jelasnya kami pasrahkan kepada presentator pertama, yaitu Saudari Afifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Status tanah penting untuk dipahami agar tidak salah saat Anda mengunjungi properti. Baik itu untuk sekitar tanah kosong, rumah ataupun apartemen. Tidak sedikit orang yang tertipu atau tidak kuat atas arti pembelian tanahnya. Hal tersebut terjadi salah satunya karena tidak pahaman mereka akan status tanah. Status kepemilikan tanah menjadi bukti tertulis yang mendapat pengakuan hukum penyuluhan hak atas tanah ditentukan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Berikut ini beberapa jenis status kepemilikan tanah yang sering digunakan, di antaranya yang pertama, sertifikat hak milik. Hak milik merupakan hak individual primer yang bersifat perdata, terkuat dan terpenuh yang bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya. Di atas tanah tersebut bisa dibebani hak sekunder yang lebih rendah, seperti HGB, HGU, HP, dan hak sewa. Yang kedua, sertifikat hak guna bangunan (HGB). HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dengan jangka waktu maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Jika sudah lewat masanya, pengguna hak ini dapat mengajukan pembaruan hak selama 30 tahun lagi, tergantung kebijakan pemerintah. Yang ketiga, sertifikat hak guna usaha (HGU). Hak yang diberikan hanya kepada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia untuk penggunaan tanah yang dikontrol langsung oleh negara untuk waktu tertentu. Pada umumnya, tanah tersebut merupakan tanah negara yang digunakan sebagai hutan, tanaman industri, perkebunan, perikanan, atau pertanian. Yang keempat, sertifikat hak pakai (HP). Hak pakai adalah hak untuk memanfaatkan dan atau mengumpulkan hasil dari tanah yang secara langsung dikontrol oleh negara atau tanah yang dimiliki individu lain yang memberi pemangku hak, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian pemberian hak. Hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau selama tanah dipakai untuk tujuan tertentu dengan gratis atau untuk bayar tertentu atau dengan imbalan pelayanan tertentu. Yang kelima, sertifikat hak asas satuan rumah susun (SHSRS). SHSRS berhubungan dengan pemilikan seseorang atas rumah vertikal atau rumah susun atau apartemen yang dibangun di atas tanah dengan pemilikan bersama. Pengaturan pemilikan bersama ini digunakan sebagai dasar kedudukan atas perintah yang bergerak yang menjadi objek. Perintah di luar unit seperti taman, tempat parkir, sampai area lobi. Yang keenam, tanah giri. Tanah ini merupakan tanah bekas hak milik adat yang belum didaftarkan atau disertifikasi pada badan usaha setempat. Giri bukan tanda bukti atau pemilikan tanah, melainkan bukti bahwa pemilik giri adalah pembayar pajak (PPP). Giri adalah dan mengelola tanah milik adat atas bidang tanah tersebut serta bangunan di atasnya. Girik dapat disamakan dengan sertifikat hak atas tanah seperti yang ada sekarang. Baik, untuk penjelasan kedua akan dijelaskan oleh presentator kedua, Saudari Aisyatun Nafilah. Baik, terima kasih kepada
moderator. Di sini saya akan menjelaskan tanah desa dan tanah bengkok. Tanah desa adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan atau untuk kepentingan sosial. Pada dasarnya tanah wilayah merupakan aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas desa, tanah wilayah, pasar desa, pasar hewan, tambatan pelaku, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Ada juga yang mengartikan tanah desa sebagai barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titik rasa. Jadi tanah bengkok merupakan salah satu tanah desa yang merupakan barang milik desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa. Apabila ia meninggalkan tanah ini dikembalikan pengelolanya kepada pihak desa. Tanah bengkok merupakan tanah yang merupakan kekayaan milik desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, yakni diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Tanah milik desa atau tanah desa dan tanah dengan hak wilayah sama-sama merupakan tanah milik adat yang menjadi hak masyarakat adat. Akan tetapi yang menjadi pembeda adalah tanah wilayah dengan tanah desa, yaitu di atas tanah wilayah terdapat hak wilayah dan dikuasai suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan tanah desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan. Baik, saya persilakan kembali kepada moderator. Baik, untuk penjelasan terakhir dari materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah wilayah dan pemanfaatannya oleh masyarakat hukum adat serta status tanah wilayah setelah masyarakat tidak ada lagi. Seperti yang kita ketahui bersama, tanah wilayah di sini diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan hak wilayah, yakni serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak wilayah ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sepanjang menurut kenyataan masih ada. Merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah wilayah dan pemanfaatannya, ada beberapa jenis tanah wilayah. Yang pertama, tanah wilayah nagari, yang kedua tanah wilayah suku, yang ketiga tanah wilayah kaum, dan yang keempat tanah wilayah rajo. Pengelolaan tanah wilayah dilakukan oleh pemimpin adat dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Jadi yang menguasai tanah hak wilayah ini adalah pemimpin adat atau kepala adat. Untuk status hak tanah wilayah ini ketika masyarakat tidak ada lagi akan dikembalikan kepada pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib. Jadi ketika masyarakat hukum adat sudah tidak ada lagi, semua kepemilikan tanah hak wilayah ini dikembalikan kepada pemerintah setempat. Baik, mungkin ini penjelasan dari kami tentang tanah wilayah dalam masyarakat hukum adat. Kami akan menutup diskusi hari ini dan kesimpulannya, tanah wilayah adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan macam-macam hak tanah di sini ada sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak pakai, serta hak atas satuan rumah susun dan tanah milik.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada kesalahan dimaklumi. Wassalamualaikum